Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dipertemukan kembali untuk belajar materi ekonomi. Sebelum belajar, izinkan saya mencuplik kalimat bijak dari Imam Malik. Bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Anak-anakku yang hebat, kita bertemu kembali di pembelajaran ekonomi Man Kota Batu. Yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penawaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang permintaan. Permintaan datangnya dari sisi pembeli. Bicara permintaan berarti bicara konsumen atau pembeli. Sedangkan penawaran datangnya dari penjual. Bicara penawaran berarti bicara penjual atau produsen. Pada pasar output, permintaan datangnya dari RTK dan penawaran datangnya dari RTP. Permintaan dan penawaran membentuk satu titik yang disebut dengan harga keseimbangan. Disitulah akan berlaku hukum permintaan dan hukum penawaran. Kita akan belajar materi penawaran dari beberapa aspek, baik itu pengertian penawaran, faktor yang mempengaruhi penawaran, hukum penawaran, pendekatan tabel, pendekatan kurva, dan pendekatan matematis. Untuk memperjelas apa itu penawaran, mari kita perhatikan uraian berikut ini. Penjualan buah jeruk yang dilakukan oleh penjual 1, penjual 2, penjual 3, penjual 4, dan penjual 5 disebut dengan penawaran buah jeruk. Dengan demikian, dapat disimpulkan penawaran merupakan sejumlah barang atau jasa yang tersedia untuk ditawarkan oleh penjual atau produsen pada tingkat harga tertentu. Beberapa hal yang mempengaruhi penawaran: harga barang itu sendiri, biaya produksi, tingkat teknologi, jumlah produsen, kebijakan pemerintah, serta harapan produsen terhadap perolehan laba. Selanjutnya, hukum penawaran. Hukum penawaran menggambarkan hubungan antara variabel harga dengan variabel jumlah barang yang ditawarkan. Hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus atau positif. Hukum penawaran berlaku dalam kondisi ceteris paribus, artinya faktor selain harga dianggap konstan atau tetap. Bunyi hukum penawaran: bila harga naik, jumlah barang yang ditawarkan naik. Bila harga turun, jumlah barang yang ditawarkan turun. Kurva penawaran dapat digambarkan sebagai berikut. Garis vertikal menggambarkan tingkat harga atau simbolnya P, sedangkan garis horizontal menggambarkan Q atau jumlah barang yang ditawarkan. Karena kurva penawaran ini menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan yang berbanding lurus, maka akan nampak pada tingkat harga 5.000 jumlah barang yang ditawarkan 50. Ketika harga turun 4.000, jumlah barang yang ditawarkan juga turun menjadi 40. Ketika harga 3.000, maka jumlah barang yang ditawarkan turun lagi menjadi 30, dan seterusnya sampai pada harga terendah 1.000, jumlah barang yang ditawarkan 10 unit. Apabila ditarik garis dari sumbu P dan Q, akan membentuk titik koordinat A, B, C, D, dan E yang kemudian dihubungkan menjadi sebuah garis yang disebut dengan kurva penawaran dengan simbol S.
Dapat disimpulkan, kurva penawaran menggambarkan jumlah barang yang ditawarkan penjual pada berbagai tingkat harga. Kurva penawaran digambar dari kiri bawah ke kanan atas atau sebaliknya, berselop positif. Bila harga naik, jumlah barang yang ditawarkan naik. Bila harga turun, jumlah barang yang ditawarkan turun. Dalam bentuk matematis, QS sama dengan A plus BP. Perpindahan dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke E dalam kurva penawaran disebut dengan pergerakan kurva. Pergerakan kurva disebabkan karena tingkat harga penawaran. Pada pergerakan kurva inilah berlaku hukum penawaran. Perpindahan kurva penawaran dari S ke S1 disebut dengan pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva ini disebabkan karena faktor selain harga. Artinya, tingkat penawaran dipengaruhi oleh biaya produksi, tingkat teknologi, jumlah produsen, kebijakan pemerintah, serta harapan produsen terhadap perolehan laba. Penawaran dapat juga digambarkan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Di tabel penawaran terdapat dua kolom. Kolom yang sebelah kiri menunjukkan P atau tingkat harga, dan kolom yang sebelah kanan menunjukkan Q atau jumlah barang yang ditawarkan. Pada kolom P, harga mengalami penurunan mulai dari 5.000, 4.000, 3.000 sampai pada harga terendah 1.000. Karena harga mengalami penurunan, maka Q juga mengalami penurunan mulai dari jumlah 50 turun menjadi 40, turun lagi menjadi 30, sampai akhirnya mencapai unit terendah 10 pada tingkat harga 1.000. Hubungan antara P dan Q, P turun, Q juga turun. P naik, Q juga akan naik, menunjukkan hubungan yang berbanding lurus atau positif. Secara matematika, penawaran dapat digambarkan dalam bentuk notasi fungsi penawaran sebagai berikut. QS sama dengan A plus BP atau PS sama dengan A plus BQ. B yang merupakan koefisien bertanda positif sesuai dengan hukum penawaran yang berbanding lurus atau positif. QS menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan. A. Konstanta atau variabel tetap. B. Koefisien atau besarnya perubahan kuantitas karena adanya perubahan harga. Dan P menunjukkan harga. Penjelasan lebih lanjut tentang penerapan fungsi penawaran dapat kalian ikuti pada video pembelajaran ekonomi berikutnya. Demikian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.